tidak boleh dimasukkan, tetapi hanya dicebok saja. Hanya dicebok pagi sama malam. Caranya seperti tadi saya sampaikan, dibuka, kemudian dimasukkan ke satu gayung sampai hijau 10-15 detik, kemudian sesudah hijau baru dicebokin pagi sama malam sebelum tidur. Dan kalau mau masukinnya lagi, jangan lupa dibersihkan dan dikeringkan. Jangan pakai tisu, tapi pakai kain yang halus. Terima kasih. Baik, terima kasih ke Pak Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in wa shifaa min kulli da'in wa shifaa min kulli da'in wa saqamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Owner PTBS dan para founder, kemudian para LC, dan tentunya Pak Kapten Nurholis yang luar biasa, dan para peraih motor cash, mobil cash, pajero cash, rumah cash, dan seluruh para coach, para mentor, para guru-guru saya, kemudian para senior yang di tenaga kesehatan. Perkenalkan saya dengan Asep Bruder. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu muka dengan Zoom eksklusif ini, eksklusif Zoom di hari Senin ini, alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan fisiknya, mentalnya, kemudian kesehatan ekonominya, finansial, kesehatan keluarganya, kesehatan spiritualnya. Dan saya diamanahkan pada kesempatan pagi hari ini yang penuh dengan semangat. Mudah-mudahan pada semangat juga para leader semuanya, karena pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk menyampaikan satu produk yang memang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, dan testimoninya semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Saya senang sekali sebagai praktisi kesehatan di beberapa klinik, alhamdulillah banyak mendapatkan manfaat bagi pasien-pasien kami, dan kemudian bagi para mitra, bagi calon mitra. Nah, ini adalah sharing dari saya. Tema pada kesempatan pagi ini adalah bagaimana bisa menjaga kesehatan reproduksi wanita dengan supaya tetap sehat, terhindar dari penyakit, kemudian supaya juga lebih wangi, lebih kesat, kemudian terhindar dari keputihan, dan bisa memperbaiki siklus menstruasi, dan bisa memperbaiki juga organnya supaya tetap kencang dan sehat, alhamdulillah. Dengan apa? Tentunya dengan Kristal V, ya, alhamdulillah. Boleh next. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah SWT, bahwa pada alat reproduksi wanita ini ternyata banyak sekali masalah-masalah yang sering muncul. Keluhannya adalah satu, keputihan, ya, keputihan. Yang kedua, gatal. Yang ketiga, ada menstruasi yang nggak lancar. Kadang-kadang sebulan 2 kali, sebulan 3 kali. Kadang-kadang nggak selama berbulan-bulan. Nah, kemudian ada perasaan nyeri pada saat buang air kecil, nyeri di bagian perut bagian bawah pada saat hubungan suami istri. Nah, kemudian ada herpes genital juga, kemudian ada vaginitis juga, ada mikosis, ada kandidiasis. Banyak sekali masalah-masalah yang sering terjadi pada kewanitaan. Atau
bau yang tidak sedap. Ini tentunya perlu sekali untuk diperbaiki ataupun dijaga, karena ini modal. Walaupun bukan satu-satunya tujuan berumah tangga, berkeluarga itu tentang biologis saja, tetapi ini sangat berpengaruh sekali. Karena kalau misalkan ada masalah di alat reproduksi kewanitaannya, maka uang pun akan habis. Ya, uang pun akan habis. Kemudian untuk berobat, untuk tes ini, tes itu, maka pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Untuk preventif apa saja penyakit di daerah kewanitaan itu, nah kita klik ke berikutnya. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Ini Bapak Ibu. Jadi alat reproduksi wanita itu sangat unik dan sangat rentan sekali terhadap penyakit, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki memiliki uretra yang lebih panjang, sehingga dari anal, ya, dari anal ke ke Mr. P itu jauh, berjauhan. Tetapi kalau wanita luar biasa, sangat tipis sekali, sangat berdekatan sekali. Inilah yang menyebabkan kenapa wanita sering sekali terjadi penyakit-penyakit di daerah kewanitaan dibandingkan pria. Nah, karena itu, maka dari itu ini harus diutamakan sekali. Anak kita yang masih balita udah harus disampaikan. Maka di dalam pelajaran ilmu kesehatan itu ada yang namanya diajarkan balita itu untuk toileting, untuk bagaimana ke kamar mandi, bagaimana mohon maaf cebok, itu diajarkan. Karena apa? Karena pada saat cebok saja salah, itu akan berpengaruh kepada penyakit yang ada di dalam alat reproduksi, terutama kewanitaannya. Nah, ini ada ovarium sebelah kanan, ovarium sebelah kiri kan indung telur. Kemudian ada rahim yang tengah itu atau uterus. Kemudian sesudah uterus gitu nanti ada di bawahnya ada leher rahim atau serviks. Nah, itu yang sering terjadi kanker serviks di situ. Kemudian ke bawahnya lagi ada dinding V ya, dinding V. Nah, ini yang perlu diketahui oleh kita secara umumnya saja. Baik, lanjut. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Ini VN Kristal V ini kita bikin sebagai apa? Sebagai preventif, sebagai pencegahan. Tetapi tidak ada salahnya dan banyak sekali manfaatnya ketika sudah terjadi penyakit, misalkan baunya udah tidak sedap, keputihannya, warnanya sudah berwarna kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan, itu udah mulai ada infeksi tuh. Ada keputihan itu dua, keputihan biasa normal, tidak ada warna yang berubah kecuali putih saja, tidak ada rasa bau dan tidak ada gatal. Itu tanda-tanda keputihan yang normal. Tetapi kalau keputihannya ada infeksi, baik kista, baik vaginitis, kemudian kandidiasis, ataupun penyakit infeksi lainnya yang ada di dalam yang kita tidak kelihatan, itu yang muncul terjadi adalah keputihan. Tetapi keputihannya yang tidak normal tadi, yang 3 cirinya seperti itu. Maka ini adanya Kristal V ini, Masya Allah, luar biasa. Saya mendapatkan hasil yang maksimal sekali dari testimoni. Yang pertama, ini Kristal V ini untuk membantu membersihkan organ kewanitaan. Kita tahu tadi banyak kotoran-kotoran mungkin yang masuk dari air dan lain sebagainya, atau dari keringat, itu bisa terbersihkan dengan Kristal V ini. Yang kedua, untuk mengurangi bau yang tidak sedap di daerah MSP. Kita tahu di daerah tersebut bau itu dari mana? Kadang-kadang dari jamur. Yang jamur dari mana? Kalau pakaiannya terlalu ketat, kemudian geraknya banyak, itu akan menumpuk keringat. Nah, sebenarnya keringat itu yang suka menjadi jamur dan kemudian menyebabkan bau. Nah, kemudian yang ketiga, itu bisa menjaga kondisi flora. Flora itu bakteri-bakteri, kuman-kuman yang patogen itu wajib ada di situ. Nah, nggak boleh nggak ada, harus ada kuman yang patogen.
yang unpatogen, jadi yang tidak menyebabkan penyakit. Nah, justru itu akan membantu. Nah, ini membantu supaya flora yang bermanfaatnya itu tetap terjaga. Yang keempat adalah memberikan nutrisi karena mengandung vitamin yang sangat bagus pada kulit misfi. Kadang-kadang kulit misfi itu di daerah kewanitaan suka kehitam-hitaman. Kenapa? Karena pada saat menstruasi itu terbungkus dan darahnya ada di situ, darah kotornya, sehingga akan mempengaruhi pigmentasi kulit di daerah tersebut. Nah, selanjutnya ini Kristal V ini kenapa penting sekali? Ini masih jarang disosialisasikan. Padahal saya paling senang mensosialisasikan ini karena banyak sekali yang membutuhkan tapi belum paham, belum tahu, dan tugas kita adalah para coach, para mentor adalah mensosialisasikan. Ya, bahkan ini menurut saya ini sangat dibutuhkan oleh para bidan-bidan untuk disebarluaskan, oleh para dokter untuk disebarluaskan. Saya sebagai tenaga kesehatan untuk disebarluaskan. Bahkan bukan tenaga kesehatan pun ini bisa disebarluaskan di mana saja. Karena mulai anak-anak, balita, ABG, kemudian remaja, kemudian dewasa, lansia, ini perlu Bapak Ibu. Masya Allah, perlu sekali. Kemudian yang kelima, untuk mencegah keputihan. Jadi yang belum terjadi keputihan bisa gunakan untuk perawatannya. Yang sudah terjadi keputihan, baik keputihan biasa maupun yang tidak biasa, itu bisa menggunakan ini. Mohon maaf, ini yang pertanyaan belum saya jawab dulu ya. Mohon maaf sebentar, biar disampaikan dulu sebentar. Mohon maaf ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, itu bisa mengurangi rasa gatal daerah misfi. Nah, yang selanjutnya ini yang paling juga penting dan ini tidak disebutkan di sini, tetapi secara di lapangan itu banyak banget saya testimoni kan atau evaluasi, kemudian melalui testimoni hari ketiga rata-rata ketiga sampai ketujuh pemakaian ini hanya 2 kali sehari, Masya Allah, apa yang terjadi? Itu memperbaiki organ-organ di dalam misfi tersebut, di dinding-dindingnya, otot-ototnya menjadi lebih kencang, dan bisa dikatakan memvirginkan kembali dalam tanda kutip. Kemudian menjadi lebih kencang, lebih bersih, lebih kesat. Itu boleh digunakan dulu oleh Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu ketika bicara nih seperti saya nih, saya kenapa membicarakan Kristal V ini, kok enggak yang lainnya, enggak Kristal Q? Karena yang saya bukan Kristal Q kurang baik, enggak, tetapi yang saya betul-betul telaah, betul-betul evaluasi, kemudian testimoni evaluasi dirasakan sendiri, kemudian untuk para pasien ini saya merasakan luar biasa, testimoni udah banyak sekali. Maka kata-kata saya ini sangat-sangat yakin bicaranya. Karena apa? Karena memang betul-betul sudah saya teliti secara mandiri. Ya, ini Kristal V untuk apa? Yang sudah punya anak, tentunya orang yang sudah wanita atau istri yang sudah punya anak itu akan ada perubahan teksturnya, kekendorannya, kekencangannya itu akan berubah. Nah, perubahan tersebut itu ada baiknya kalau misalkan diminimalisir. Baik istri butuh untuk lebih pede kepada suami, lebih pede karena sehat, organ intimnya. Suami pun seperti itu, sama-sama saling memperbaiki, kemudian menjaga perawatan hygiene-nya baik suami maupun istri. Jadi dengan wasilah Kristal V ini, dengan wasilah produk PTBS yang unggulan ini, Masya Allah, mudah-mudahan bisa memperbaiki hubungan suami istri. Ini penting Bapak Ibu, ini penting. Nah, kemudian ini ya, mengencangkan otot di alat reproduksi. Masya Allah. Baik, lanjut. Nah, apa isinya? Aman tidak? Nah, kalau misalkan tidak aman, itu biasanya ada busa. Kalau ada zat kimianya, ini ada busanya ketika dimasukin ke air. Nah, ini karena tidak ada zat kimianya, maka alhamdulillah isinya juga satu aloe vera atau lidah buaya, isinya itu ya, komposisinya tahu sendiri. Aloe vera ini atau lidah buaya ini
luar biasa untuk ke kulit, menjernihkan kulit, mengglowingkan kulit di mana saja. Kemudian nutrisi yang bagus. Yang kedua ada sirih hijau, itu antibiotik yang dahsyat luar biasa, antibiotik alami yang dahsyat. Kemudian rumput laut itu juga mengandung zat-zat yang bagus. Kita lihat ke slide berikutnya. Oke, ini aloe vera. Bayangkan komposisinya. Dikenal sebagai lidah buaya yang diperkaya dengan lactic acid ya, yang fungsinya sangat bagus sekali untuk menjaga kondisi darah MISPI, memiliki fungsi melembabkan. Nah, ini melembabkan tapi bukan berarti disenangi oleh si jamur, tapi lembabnya lembab yang bersih, yang sehat, memberikan efek kesegaran yang tahan lama sepanjang hari. Nah, next. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, sirih ini kita sudah jelaskan tadi ya. Sirih ini mampu menjadi antibiotik yang sangat ampuh ya, baik menurut ilmu herbal, ilmu medis, ataupun dari orang tua kita dulu udah terkenal sekali itu sirih ini ya, untuk kewanitaan, untuk antibakteri, anti jamur, anti kuman, untuk keputihan, itu luar biasa, memiliki nutrisi yang cukup juga. Baik, lanjut. Nah, kemudian ada rumput laut. Nah, rumput laut juga ini coba Bapak Ibu lihat kandungannya, mengandung vitamin A, mengandung vitamin E, mengandung vitamin C serta selenium yang bermanfaat untuk antioksidan. Nah, kenapa perlu antioksidan di MISPI tersebut? Karena di situ banyak radikal bebas juga yang masuk melalui air, yang mungkin di kamar mandi umum, kemudian dari softtek, kemudian dari celana dalam, itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang gak baik. Maka di sini berfungsinya 3 bahan utama daripada Crystal V ini, saya sangat suka sekali dengan adanya ini. Kemudian apalagi bagaimana cara menggunakannya, dibagi 2 bagian. Kalau saya tidak terlalu menganjurkan untuk dimasukin ke MISPI-nya, tetapi 2 saja yang saya suka anjurkan. Kenapa? Karena MISPI itu mukosanya sangat lembut dan tidak semua orang sensitivitasnya sama, maka lebih dijaga untuk reaksi daripada MISPI setiap wanita itu berbeda-beda. Maka digunakanlah 1 dicebok, yang kedua dioles. 1 dicebok, yang kedua dioles. Terutama bagi yang belum menikah, itu penggunaannya dicebok. Caranya seperti ini, rendam Crystal V, dibuka dulu, kemudian direndam Crystal V ini di 1 gayung atau setengah gayung dalam 2-3 menit sampai warnanya ke hijau-hijauan. Nah, itu kemudian digunakan untuk cebok 1 kali sehari, pagi sama malam sesudah mandi. Nah, jadi habis mandi itu cebok, jangan dibasuh lagi supaya tetap bekerja itu sih Crystal V-nya. Lanjut. Nah, ingat ya, untuk yang sedang hamil hindari, sedang menstruasi, dan sedang habis persalinan. 3 kondisi ini harus dihindari. Tetapi balita sudah menggunakan ini, bagus banget. Balita aman, yang penting dicebokin. Kalau untuk yang sudah berumah tangga, itu saya anjurkan untuk apa? Untuk digunakannya, cara penggunaannya dioleskan. Cara mengoleskannya ini dicelupkan ke air, kemudian selama 10 detik atau 15 detik itu dicelupkan, kemudian sampai hijau. Sesudah hijau baru dioleskan memutar di labia mayora dan labia minora. Di situ di bibir dalam dan di bibir luarnya itu memutar searah jarum jam. Memutar 10-15 putaran. Bukan saat dimasukin kemudian diputar-putar, bukan. Ini dioleskan tapi mutar di luar. Seperti itu ya. Nah, kemudian cara penyimpanannya. Nah, Bapak Ibu, karena ini tidak mengandung zat kimia, maka ini gampang pecah, Bapak Ibu.
gampang pecah, maka penyimpanannya sesudah dipakai. Nah, ini penting. Sesudah dipakai itu wajib dikeringkan. Tetapi jangan pakai tisu karena tisu ada mengandung bahan-bahan yang kurang baik kalau masuk ke sini. Ya gunakan apa? Handuk yang halus, kain yang halus, dilap dulu, udah kering masukin. Seperti itu. Nah, kemudian simpennya jangan sampai kena jangkauan anak-anak ya, supaya tidak pecah. Ini satu, kita beli seperti ini bisa digunakan selama ini ya, yang saya ketahui itu sampai 6-8 bulan bisa masih dipakai, karena pagi sama malam aja. Yang penting penggunaannya dengan cara dua macam tadi. Nah, kemudian yang untuk kista, yang untuk kalau misalkan habis pakai ini, nah mohon maaf sebelum saya lupa, bahwa Kristal V ini juga Bapak Ibu bisa mendiagnosis secara mudah. Contoh gini, kalau menggunakan ini dicebokin ataupun dioleskan, atau mau udah biasa cebok, oles, pengen lebih bagus lagi, masukin boleh sekali-kali. Yang sudah berkeluarga itu boleh kalau tidak sensitif banget. Nah, kemudian untuk melihat adanya penyakit di dalam alat reproduksi Bapak Ibu ataupun calon pembeli, itu bisa diketahui reaksinya apa. Kalau misalkan dicebokin, dioleskan, besoknya ternyata kelihatan ada kotoran, bentuknya seperti seperti tisu yang basah keluar ataupun darah kental keluar. Nah, kadang-kadang yang nggak menstruasi 2 bulan 3 bulan, tetapi karena bukan pakai KB yang 3 bulan, itu akan keluar kotoran-kotorannya. Nah, berarti itu tandanya itu ada penyakit di dalam mispi saya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ada reaksi apa lagi, reaksinya menjadi keputihannya makin banyak, biarkan supaya keluar, dikuras, karena ini dalam arti yang sangat mudah saya bilang ini untuk menggurah mispi. Ya, gurah mispi ini yang terbaik, teraman menurut saya. Nah, jadi pilihan Kristal V ini adalah pilihan buat keluarga kita. Anak kita ada 5 perempuan, kasih satu-satu. Ya, kemudian istri pakai, kemudian orang tua kita pakai, yang sudah menopause lebih penting lagi ya. Nah, cara penggunaannya bisa dibaca antara yang belum berkeluarga dengan yang sudah berkeluarga. Sudah saya jelaskan tadi dengan cara yang singkat. Baik, alhamdulillah udah saya sampaikan. Waktu udah jam 10, tapi tadi ada yang bertanya, mohon maaf. Boleh nanti boleh share atau testimoni share, karena ini saya melihat ini belum banyak yang menggunakan, sehingga kalau belum menggunakan kita untuk cerita ke orang juga belum merasa pede. Nah, maka pakai dulu. Kalau saya sistemnya seperti itu, pakai dulu, ada bagusnya ceritakan, jelek nggak usah saya ceritakan. Dan seperti itulah berdagang cara Rasul yang sangat baik. Mungkin ada pertanyaan tadi. Ya, Ibu. Ini ya. Ibu Susi Minarti ya. Sudah 10 tahun belum dapat keturunan, Ustadz. Istri mengalami adenometriosis herbal. Apa sebaiknya untuk diminum? Ini pertanyaan, nggak tahu nyambung atau tidak. Mungkin bisa sambil dijelaskan. Kalau yang satu lagi, hanya satu buah Kristal V untuk berapa kali pemakaian, itu dari Ibu Rina ya. Silakan Ustadz. Ya, baik, Ibu Rina, ini untuk Kristal V. Kristal V itu untuk dipakainya pagi sama malam. Jadi untuk satu pieces gini itu bisa digunakan 6-8 bulan. 6-8 bulan, yang penting tidak pecah. Kalau pecah bagaimana? Gak usah khawatir. Pecah juga masih bisa digunakan Bapak Ibu. Masih bisa digunakan karena bisa direndam kemudian digunakan kembali. Alhamdulillah ini sangat manfaat. Begitu pecah enggak langsung dibuang, enggak, tapi masih bisa bermanfaat. Terima kasih. Terus tadi yang tidak mendapatkan keturunan sudah lama, berapa bulan tadi ya? Berapa tahun? Itu yang digunakan adalah, saya sarankan yang sering terjadi seperti itu dan banyak yang berhasil, suaminya menggunakan Bimax dan Ecomax 2 kali sehari, Ecomaxnya sehari 1 kali. Kemudian istrinya menggunakan Habs Pro dan Kolagenia. Habs Pro-nya 2 kali 1 kapsul pagi sama malam, kemudian
kolagennya sehari 1 saset. Boleh ditingkatkan menjadi 2 kali pagi, 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam. Nah, kemudian yang paling terutama selain herba yang digunakan yang baik ini dari PTBS ini, maka tolong dijaga yang ininya. Pastikan hubungan suami istrinya di masa ovulasi. Saya berikan informasi lagi karena di sini tahu banyak orang yang sudah tahu bahwa hubungan suami istrinya harus pada masa subur. Tapi saat menghitungnya itu yang suka perbedaan pendapat, sehingga udah beli ini beli itu, pakai herbal ini, pakai hormonal, kok nggak terjadi kehamilan. Nah, Bapak Ibu, pada saat sebulan itu wanita tersebut itu hanya 1 hari dalam sebulan masa ovulasinya, tapi kita ambil 2 hari sebelumnya, 2 hari sesudahnya, maka 5 hari saja masa ovulasi dalam sebulan. Kemudian kapan waktunya? 12 hari ke-12, hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15, hari ke-16. Hanya hari-hari inilah yang hubungan suami istri bisa menghasilkan kehamilan. Menurut ilmiahnya seperti itu. Kemudian ngitungnya dari mana? Kebanyakan orang ngitungnya itu dari hari menstruasi hari terakhir. Itu yang kurang tepat. Karena menstruasi setiap wanita berbeda-beda. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Tentunya akan meleset di masa ovulasinya 5 hari tersebut. Kalau saya biasa menghitung adalah dari menstruasi hari pertama. Contoh, ibu menstruasinya hari pertamanya bulan ini adalah tanggal 1. Maka 12 hari berikutnya berarti tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16. Nah, hubungan suami istrinya hanya di tanggal ini saja dalam bulan tersebut. Bulan berikutnya pastinya akan mundur atau maju, hitung lagi berikutnya. Nah, ini penting sekali. Maka dari itu banyak sekali yang program hamil udah habis puluhan juta, ratusan juta, tetapi tidak berhasil. Salah satu dari sini. Bahkan yang penyakit tadi adenogenesis tersebut itu tidak terlalu pengaruh karena udah nanti teratasi dengan sendirinya dengan herbal-herbal yang tadi digunakan, kolagennya, kemudian ada hapsronya, di situ ada antiinflamasi di hapsro tersebut, akan mengatasi hal tersebut. Bahkan lemak-lemak yang di situ ada pun di di bagian atau Bapalopi misalkan menghalangi, di situ akan diperbaiki oleh kolagennya. Kemudian juga kalau misalkan kurang bagus jumlah spermanya kurang banyak, kemudian kurang banyak kuantitas dan kualitasnya kurang banyak dan kurang bagus, maka diperbaikinya tadi dengan Bimax dan Ecomax. Kalau suka Ecomax, kalau nggak suka Bimax dan X-Men juga boleh, Bimax juga boleh, Bimax aja. Nah, seperti itu. Insya Allah terjawab, mudah-mudahan. Selamat berjuang, mohon sama Allah selalu, dan Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, terus minta kepada Allah, ikhtiar maksimalkan, insya Allah terjawab. Yang lainnya Pak Kapten? Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan lagi, ini dari Ibu Aisyah ya. Untuk yang masih gadis dan keputihannya sampai gatel, itu cara pemakaiannya bagaimana dan berapa kali? Kemudian yang kedua, selanjutnya ini, kalau ada miom dari Ibu Marwiyah, bagaimana penggunaannya? Baik, terima kasih. Yang miom, Ibu Marliah ya, yang miom beda dengan kista. Kalau kista isinya cairan, kalau miom isinya jaringan. Maka penggunaannya adalah satu, dari luarnya pakai Kristal V. Kristal V penggunaannya karena beliau mungkin udah berkeluarga, maka diawali dengan dengan direndam, kemudian dioleskan. Kemudian hari ketiga, hari berikutnya udah mulai boleh dimasukin setengahnya, dicelupin dulu sekitar 10-15 detik, baru dimasukin. Di dalamnya setengahnya itu juga hanya jangan lama-lama, itu juga hanya 15 detik sampai 30 detik, atau paling lama 60 detik atau 1 menit. Itu sudah cukup. Jangan diputar-putar terlalu keras, hanya sedikit aja, pelan-pelan. Itu karena supaya tidak terjadi iritasi. Nah, ini digunakan pagi, siang, malam bagi yang sedang miom. Pagi, siang, malam. Tetapi harus agak sabar kalau miom, karena tidak seperti kista. Kista lebih cepat
untuk lunturnya karena cairan kental. Tapi kalau miom itu jaringan agak sedikit lambat. Kemudian harus dibantu dengan herbanya, yaitu apa? Habsro kolagen. Habsro itu ada anti kansernya, anti neoplastiknya di situ dan anti inflamasinya, maka minumnya pagi, siang, malam. Untuk habsronya khusus untuk miom dan kista, miom kanker, pagi, siang, malam, dimulai dari 1 kapsul. Kalau pertama kali ya, 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Kalau sudah biasa langsung 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Lanjutkan dan hindari stres ya, karena penyakit tersebut juga ada banyak pengaruh dari psikisnya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi, yang masih belum menikah, kemudian ada keputihan tetapi sudah ada gatal. Nah tadi keputihan ada 2 ya, keputihan yang normal, keputihan yang tidak normal. Nah, Mbak tersebut ada keputihan kelihatan yang sudah tidak normal. Nah, cirinya ada gatal. Cirinya yang kedua mungkin warnanya sudah mulai kecoklatan, kekuningan, kehijauan ya. Kemudian aromanya boleh juga diketahui, kemungkinan juga mungkin ada aromanya yang lebih menusuk seperti itu. Nah, cara penggunaannya adalah tidak boleh dimasukkan, tetapi hanya dicebok saja. Hanya dicebok pagi sama malam. Caranya seperti tadi saya sampaikan, dibuka, kemudian dimasukkan ke 1 gayung sampai hijau 10-15 detik. Kemudian sesudah hijau baru dicebokin pagi sama malam sebelum tidur. Dan kalau mau masukinnya lagi, jangan lupa dibersihkan dan dikeringkan. Jangan pakai tisu, tapi pakai kain yang halus. Terima kasih. Ada lagi? Selanjutnya, ini pertanyaan lagi ya. Dari Jusrika, jika wanita sejak melahirkan tidak pernah haid, perkiraan sekarang sudah 5 tahun nggak pernah haid, itu kenapa Ustadz? Kemudian itu yang pertama, itu nggak pernah haid ya, sudah 5 tahun setelah melahirkan. Kemudian mau nanya kan, saya kena penyakit singomelia, kista, sumsum tulang belakang, apa solusinya? Dari siapa ini atau namanya ya? Ya, terima kasih. Kista di sumsum tulang belakang ya, kista. Perbaiki dengan herbanya 2 macam saja. Yang pertama adalah kolagenia. Kolagenia 2 kali 1 saset, pagi sama sore. Pagi sama sore 2 kali 1 saset. Kemudian yang kedua menggunakan habsro. Habsronya pagi, siang, malam. 1, siang 1, malam 1. Kalau udah terbiasa, pagi 2, siang 2, malam 2. Seperti itu yang kista di tulang belakang. Karena kista ini bisa di mana saja, bisa ada. Saya menemukan kista yang ada kistanya yang di ginjal, ada kista yang di usus. Di kista bisa di mana saja tempatnya, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah tadi habis melahirkan itu tidak menstruasi sudah berapa tahun? 5 tahun ya? 5 tahun. Iya, memang seperti itu karena pada saat habis melahirkan itu ada perubahan hormonal, estrogen dan progesteron yang pertama. Yang kedua, coba di USG kembali, itu adakah biasanya nggak sampai 5 tahun, biasanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi itu memang lazim terjadi seperti itu. Nah, untuk memperbaikinya, biasanya kalau di dunia medis itu dengan menggunakan KB yang 1 bulan, baik itu KB yang 1 bulan suntik, ya, atau minum pil selama beberapa bulan sampai dapat menstruasi. Tapi andai kata tidak menggunakan kimia, bisa menggunakan yang kristal V ini. Kristal V digunakan dengan dioleskan seperti tadi, memutar searah jarum jam 10-15 putaran di daerah labia minora atau bibir kecil dan di labia mayora dan bibir besarnya. Nah, kemudian sudah itu nanti biasanya akan bisa jadi ada penyumbatan di situ akibat dari terutama yang yang lahiran normal. Itu kadang-kadang ada yang menyumbat di situ kotoran-kotoran yang habis nipas tersebut, ya.
Bahkan yang sesar juga bisa suka terjadi seperti itu. Tapi tidak semua menstruasi berapa bulan berapa tahun sesudah lahiran karena itu bukan, tetapi sering terjadi karena itu. Maka dengan adanya kristal V ini bisa memperlancar kembali ya kalau ada darah-darah yang menyumbat di situ, darah-darah yang kotor. Kemudian secara hormonalnya juga akan berpengaruh dari mana? Menggunakanlah yang namanya kolagenia 2 kali 1 saset. Terima kasih. Ada lagi Pak Kapten? Nggak ada suaranya Pak Kapten. Ya, mohon maaf. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Rina. Apakah boleh konsumsi Bimax, Hasbro, Ecovico dalam waktu yang bersamaan? Mungkin Hasbro-nya 1 kapsul, Bimax-nya 1 kapsul, Ecovico-nya 1 kapsul. Mungkin begitu, Ustaz. Ya, betul. Pertanyaan bagus sekali. Bagi yang baru pertama kali, bagi yang belum pernah, saya sarankan, selalu saya sarankan itu dijarakin 30 menit. Tetapi kalau nanti udah ketiga, keempat itu boleh digabung BMX 1 Habsuro 1. Kemudian itu dipisah dulu. Nah, kemudian untuk minggu berikutnya baru boleh digabungkan kalau tidak ada masalah. Untuk menjaga apa? Ada hal-hal demikian. Kalau untuk orang yang sehat gak masalah, langsung gabung semuanya. Tapi kita nggak tahu, apalagi untuk orang lain, untuk calon mitra, untuk menghindari detok yang berlebihan, sehingga nanti ketika dikomplain khawatir kita disalahkan herbalnya, padahal bukan salah herbalnya. Beliaunya sedang kurang pas kondisi, mungkin ada sedang lambungnya sedang luka, ya kan, kita nggak ngerti, kemudian ada penyakit yang lainnya, maka ada baiknya dengan cara yang aman seperti tadi itu. Tapi kalau kita udah biasa, habis udah biasa minum sampai 2-3 kapsul sehari, 1 kali minum, Bimax sudah biasa, Epitco udah biasa, udah lanjut aja, digabungkan, nggak ada masalah insya Allah. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya ini sebenarnya udah dijelaskan, tapi mungkin beliau belum menyimak tadi ya. Mitra saya menemukan keluhan setelah pakai kristal V, keluar seperti tisu basah. Itu kenapa ya Ustadz? Itu bagus, itu berarti itu indikasinya ada penyakit yang tersimpan, dan alhamdulillah dengan ini bisa terdeteksi. Nah, ini kalau kita analogikan itu kalau herbal, Bimax tersebut juga sama, itu bisa untuk mendiagnosis. Nah, ini juga sama untuk mendiagnosis adakah kelainan di dalam MISPI kita. Kadang-kadang kan MISPI ini baik-baik saja, kadang-kadang keputihan dianggap biasa, padahal kita nggak paham pada satu USG ternyata ada A, B, C penyakit ini. Nah, sebelum USG yang belum mau USG, belum ada waktu USG, bisa dengan deteksi dengan kristal V ini untuk melihat adanya kelainan. Kalau terjadi tadi ada habis pakai kristal V ini ada seperti tisu basah, itu sangat bagus, berarti ada masalah di dalam dan itu dikeluarkan, dikuras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada tanya lagi, usia udah 20 tahun belum haid. Apa solusinya dan bisakah mempunyai keturunan jika nanti menikah? Ya, terima kasih. Itu tidak haid, kadang-kadang hormon maskulinnya terlalu tinggi, hormon feminimnya itu rendah, maka bisa terjadi seperti itu. Yang kedua, bisa yang 20 tahun belum dapat menstruasi itu juga selain gangguan hormonal, dan juga bisa karena psikis, pikiran, kelelahan, kecapean juga bisa. Atau bisa yang ketiga, adakah nanti bisa di USG ya, di USG, karena bisa jadi di situ ada mohon maaf, ada kista, mudah-mudahan tidak ada miom, bisa jadi seperti itu. Boleh di USG dulu ibunda. Tetapi untuk pemulihannya itu gunakan kristal V, dicebok aja ya, dicebok saja pagi sama malam, kemudian dibantu konsumsinya dengan Habsro dan kolagen. Habsro dan kolagen secara teratur selama minimal 8 minggu. Insyaallah. Ya, terima kasih. Selanjutnya terakhir kali ya.
Ya. Oh, ini ya, umur 55 tahun dari Mama Ayu. Umur 55 tahun apakah masih boleh pakai Crystal V gitu ya? Nah, kemudian satu lagi ya, cari yang cocok lah ya. Kemudian Ibu Juli mau tanya untuk hernia itu produk yang mana? Nah, oke, itu aja ya. Silakan Ustadz. Baik, hernia. Hernia atau turun bro, ya, itu digunakannya 1 habsro 2 kali 1 kapsul, di minggu kedua 2 kali 2 kapsul. Kemudian kalau orang yang hernianya udah dewasa, itu pastikan tidak mengangkat-angkat berat, yang pertama. Yang kedua, gunakan ini celana khusus hernia, supaya pada saat kita jalan tidak keluar masuk seperti itu. Nah, kemudian ditempelkan seperti itu celana khusus hernia ada. Kemudian herbalnya yang digunakan adalah habsro ditambah kalsi dan ditambah dengan kolagenia, kemudian habsro dan kalsi. Atau pilihan kedua adalah habsro, kolagenia dan bimex. Ya, 2 kali sehari, bimex dan habsronya boleh digabung. Kemudian kolagenia sehari 1 kali. Terima kasih. Ada satu lagi tadi Pak Kapten. Kalau umur 55 tahun sudah baik. masih boleh pakai. Umur 55 tahun bisa jadi udah menopause, bisa jadi belum. Tetapi sangat dibutuhkan justru pada saat umur udah 55 tahun, itu adalah kerentanannya terhadap apa? Di situ banyak sekali resikonya. Di situ resiko karena enggak dapat menstruasi, maka akan terjadi kering, di situ kering, tidak lembab, maka perlu dengan kristal P yang mengandung aloe vera tadi. Yang kedua, ketika 55 tahun biasanya tekstur kulit juga, baik pigmentasinya maupun teksturnya juga membutuhkan nutrisi. Nah, di rumput lautnya ada nutrisi dan antibiotiknya ada di sirih tadi. Jadi sangat dibutuhkan oleh orang yang sudah menopause ataupun lansia sekalipun, itu supaya tetap terjaga, supaya tetap sehat. Karena kalau ada masalah, walaupun apalagi lansia, itu akan terjadi gangguan ke yang lainnya. Maksudnya ke misalkan ada kejadian kandidiasis misalkan, karena misalkan jamur, mikosis karena jamur juga. Kemudian akan mengganggu ke pola makan, jadi nggak enak makan. Kemudian ke pola hubungan berkeluarga juga bisa terganggu. Maka dan ibadah pun bisa terganggu ketika tidak nyaman pada alat reproduksi, baik remaja, dewasa ataupun lansia. Saya sarankan untuk menggunakan, justru harus semakin getol menggunakan kristal V-nya, Ibu ya. Kalau kita nambah lagi Ustadz, sepertinya ini kayaknya beliau pengen dijawab ini. Dari Umi Oriza, Ustadz, Umi minum pakai kristal V dengan cara cebok, karena kalau dimasukkan ada kontraksi, tapi dipakai cara cebok tetap ada kontraksi meskipun tidak kuat. Apakah itu reaksinya normal? Nah, itu yang pertama ya. Jadi dari Umi tentang miom. Kemudian dari Ibu Ayu, bagaimana dengan orang yang menggunakan spiral? Nah, yang menggunakan spiral, saya sarankan tidak menggunakan ini, karena spiralnya bisa rontok. Walaupun tidak selalu ya, tapi demi menjaga ya, itu lebih baik jangan menggunakan ini. Menggunakanlah yang dari dalam aja. Apa itu kolagenia, bisa digunakan sama Habsro. Kemudian dari Umi Oriza, beliau juga senior saya, itu bidan itu beliau. Nah, itu ketika ada dengan dioleskan, yang miom itu dioleskan ataupun dicebokkan, tetap ada reaksi, ada kontraksi, itu dilanjutkan lanjut sampai minimal 8 minggu. Kemudian nanti USG kembali hasilnya udah mengejar belum. Tapi saran saya jangan hanya menggunakan ini, karena ini dari luar, didorong juga di dalamnya dengan Habsro dan kolagenia, insya Allah. Terima kasih Ustaz atas waktunya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi berikutnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.